Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah, para peserta kajian dirosah syar'iyah pada kesempatan malam hari ini, marilah kita pertama bersyukur atas perkenan Allah, atas izin Allah kita bisa bersua bertemu tanpa kurang kondisi apapun ya. Jadi kita mengucap syukur, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita bersyukur kepada Allah, nikmat kita ditambah. Bersyukur di dalam hati, syukur dalam qalbu hati kita. Bersyukur di dalam lisan kita, berzikir mengingat kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, berzikir setiap waktu. Dan juga bersyukur bisa thalabul ilmi bersama-sama di dalam kesempatan Sabtu malam minggu ini sambil ngopi, tapi kopinya belum jadi. Saya kopinya Baitul Taubah sama Abadul sama Abah Hadi ini cocok. Cocok kopinya insyaallah. Biar kita yang itu tadi pembuka. Yang kedua, mari kita meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi. Dan itu sudah kita hafal semua. Segala sesuatu itu harus tergantung kepada niatnya. Kita niat hanya karena ingin syiar dakwah Islam, syiar kalimat Allah ditinggikan, li'ila'i, untuk meninggikan kalimatillah, kalimat-kalimat Allah. Jadi Masjid Baitul Taubah, masyarakat Sidowara, Sebani atau Wilayah Alam ini ya bersyukur mempunyai aset untuk bersama-sama mensiarkan dakwah Islam, mensiarkan agama. Jadi saya buka dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang saya teruskan. Ada yang hafal terusannya ini? Terusannya saya kira banyak yang tahu, cuman tidak hafal mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya amru'atin yankihuha faman kanat hijratuhu ilaihi. Atau kama qala Rasul. Jadi yang inti redaksinya, barang siapa dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, barang siapa yang datang di majelis kajian dirosah syariah yang materinya luar biasa, ini materi kajian Islam, tapi ini menjadi materi-materi motivasi. Kajian itu luar biasa materi. Kemudian yang dia berhijrah mengikuti kajian malam hari ini karena Allah akan mendapatkan keridhaan Allah. Barang siapa dia berhijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia hanya mendapatkan. Oleh karena itu, mari yang pertama kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Teori berpikir. Jadi ini memang materinya sesuai undangan panitia dirosah syariah adalah manhaj atau metode berpikir. Baik, kita lihat di slide yang kita buka ini. Jadi ini masih di dalam rangka materi akidah keimanan kita, yaitu salah satu subbabnya adalah proses berpikir.
atau dalam kaidah namanya at-tafkir, at-taf'il wazannya dari kata-kata al-fikru, al-wahyu, al-idrak, maknanya sama, artinya berpikir atau mempunyai kesadaran. Nah, di sini yang ingin disajikan pada kesempatan malam hari ini berpikirnya, karena Al-Quran sendiri juga banyak ayat tentang berpikir. Afala yang guruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala taqilun, afala tadhakkarun, ya ulil albab, dan seterusnya. Kajian yang kita laksanakan atau yang kita kaji pada malam hari ini, berpikir ini yang pertama sesuai dengan kaidah berpikir manusia dan kaidah yang secara sunnatullah Allah telah menganugerahkan. Kemudian ini adalah berpikir tingkat 1. Ini Pak materinya, ada 3 slide PowerPoint. Saya kalau 3 slide PowerPoint itu kelihatannya ya sampai malam sekali, tapi karena kita ini cukup kajian santai-santai ya, kita ini kajian santai-santai sambil ngopi, sambil nyemil. Nah, semuanya menunggu ya, menunggu. Jadi bagaimana kita manusia itu memperoleh kebenaran? Alat apa yang digunakan manusia untuk memperoleh kebenaran? Maksudnya alat di sini adalah instrumen, alat, atau sebuah kaidah apa yang kita gunakan untuk memperoleh kebenaran berpikir. Berpikir ternyata manusia itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa potensi mobiliyah atau potensi. Satu, potensi berpikir, jelas. Kemudian manusia itu juga diberikan namanya masail, perasaan. Ya, kalau kita tanya orang, dihina orang, atau kita perasaan begitu bangga, begitu suka, jadi ada macam-macam. Kita menggunakan perasaan kita, bagaimana kita kemudian setelah merespon apa yang tampak di depan kita itu. Untuk memperoleh kebenaran, manusia tadi punya akal, punya perasaan, punya naluri, dan punya kebutuhan jasmani. Ada beberapa kajian yang lain juga menyebut al-jasadiyah. Makanya di sebagian manhaj menggunakan tarbiyah jasadiyah. Kalau tarbiyah jasadiyah disuruh tiap hari lari, disuruh push up, disuruh untuk tarbiyah jasadiyah yang dicontohkan Rasulullah itu memanah, terus apa lagi? Berkuda, terus yang ketiga berenang. Itu luar biasa ini Rasulullah. Sudah melampaui zamannya. Ternyata berkuda itu adalah skill, tidak hanya berkuda atau semacam keahlian-keahlian lain. Ya, jadi seperti mengendarai motor, mobil, pesawat, kendaraan tank, dan seterusnya itu juga bisa dimaknai semisal berkuda. Penafsiran jauhnya. Kemudian kalau dia berenang ya berenang, hakikatnya berenang. Apakah nanti pakai dimodifikasi dengan alat yang sudah luar biasa. Kemudian juga apa tadi, berkuda, berenang, sama memanah yang sekarang ini sudah subhanallah ya, memanah ini sudah menjadi kegiatan yang sunnah, dan itu sudah banyak ikhwan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan kegiatan memanah. Ramai, marak sekali di Indonesia dan bahkan di dunia. Ya, karena memanah ini satu melatih konsentrasi,
melatih fokus, melatih kekuatan ya, kemudian macam-macam dengan kegiatan-kegiatan ini. Baik, jadi ada berbagai potensi manusia tadi saya sebut akal, perasaan, naluri, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini makan, minum, ya, bernapas, ciri-ciri makhluk hidup. Yang kelima potensi manusia adalah jasmani atau tubuhnya. Baik, kita lanjutkan bagaimana manusia memperoleh kebenaran. Sebagian ada yang berdebat tentang kebenaran, tapi secara singkat kebenaran itu kita bagi dua aja yang mudah ya. Kebenaran dari sisi Allah, berarti kebenaran yang bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kalau orang yang sudah terprovokasi ideologi kapitalisme, sekularisme, maka mengatakan kebenaran mutlak tidak ditahan Tuhan. Nah, inilah kemudian pangkal kerusakan akidah atau kebenaran. Jadi kalau kebenaran dari sisi Allah itu adalah kebenaran yang mutlak. Kalau kebenaran relatif ya seperti kita ini sesama manusia ini. Jadi walaupun kita berpikir dari sumber yang benar, dari Quran dan hadis Rasulullah, tapi kita mempunyai persepsi yang berbeda-beda setiap orang. Secara fikih untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak semua orang. Baru sebuahnya jago gajah. Alhamdulillah dari kebun Sidoarjo sendiri insya Allah. Ya Allah. Tapi kebunnya sudah jadi pabrik semua ini kalau di Lenginano ini ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kebenaran untuk memahami wahyu Allah tadi, memperoleh kebenaran itu manusia berbeda-beda. Kemudian memahami nas-nas teks-teks wahyu Allah itu ada tingkatannya. Pertama, kita sebagai muslim ya. Kita sebagai muslim pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, kitabnya, kemudian berhari akhir dan seterusnya. Tingkatan kita sebagai muslim memahami nas atau wahyu atau teks Allah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, seorang muslim memahami nas teks Allah pertama adalah muqallidun. Muqallid atau orang yang mengikuti pendapat tanpa mengerti dalilnya, tapi dia bertaklid kepada seseorang yang mengerti dalil. Ini tingkatan pertama, muqallidun, memahami teks, nas dan wahyu Allah. Kemudian ada yang namanya muttabi'un, orang yang mengikuti pendapat dengan hujjah. Nah, kita insya Allah dari muqallidun menuju muttabi'un atau orang yang kemudian mengerti dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dengan mengetahui landasan-landasan hukum. Yang ketiga adalah mujtahidun, yaitu orang yang kemudian dengan kemampuan ilmu syariah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, dan ilmu kaidah-kaidah yang lain, maka dia bisa mengambil kesimpulan dari hukum-hukum itu. Nah, kita insya Allah yang ada di sini kalau belajar setelah dari Dirosah Syariah, kita fasilitasi belajar di forum studi Islam atau forum kajian intensif, kajian-kajian halakoh begitu, membahas sistematik tema tertentu dan itu berurutan dan sistematis. Jadi kita setelah kajian Dirosah Syariah ini berada dalam kajian-kajian yang bersifat khusus atau bersifat intensif. Kita lanjutkan. Nah, kalau manusia menggunakan perasaannya untuk memperoleh kebenaran, maka yang terjadi suka tidak suka. Jadi memandang seseorang itu, walaupun seseorang itu mengambil hujah dari Quran dan Sunnah, tapi karena tidak suka, akhirnya tidak diambil.
kemudian tertarik tidak tertarik ada suatu isu atau bahasan masalah, senang tidak senang, termasuk ada yang menyampaikan atau yang dibahas. Kemudian kalau kajian yang hanya memperoleh kebenaran dengan perasaan ini, ya berujung pada pokoknya saya pengennya seperti ini. Kemudian bersifat subjektif dan emosional. Jadi subjektif itu pandangan pribadi kita tanpa dibandingkan dengan kebenaran atau fakta yang lain. Akhirnya kesimpulannya adalah tidak dapat menghantarkan kepada kebenaran karena hanya menggunakan pendekatan emosional dan subjektivitas. Pokoknya karpe atau jari ini. Nah, yang berikutnya manusia memperoleh kebenaran dengan akal. Yang pertama, ketika menggunakan akal kita sadar, maka yang pertama memiliki argumen, maksudnya hujah, maksudnya dalil, maksudnya alasan. Alasannya apakah alasan syar'i? Kalau alasan syar'i maksud saya dari landasan Quran atau Sunnah. Kalau alasannya tidak syar'i selain itu. Karena sifat pengambilan hukum, ya, argumentasi itu ada yang berdasarkan area logika atau argumentasi berdasarkan akal. Kalau saya nyebut ilah akliyah. Dan yang kedua menggunakan argumentasi berbasis dalil, ilah syar'iyah. Nah, yang betul itu memang kita mengambil sebuah kesimpulan hukum berdasarkan ilah syar'iyah dan bersifat rasional. Jadi syar'iyahnya dulu yang dikedepankan. Karena itu lebih selamat. Kemudian yang berikutnya, argumen bisa dipertanyakan, setiap argumen bisa dipertanyakan alasannya. Menggunakan akal itu harus ada landasan-landasan. Kenapa kok kita mengikuti kajian di hari Sabtu ini? Itu harus ada alasannya. Kesini kok kenapa pakai motor? Ada alasannya. Pakai mobil, pakai berjalan kaki, semua ada alasannya. Berujung pada pemikiran yang paling mendasar. Jadi kalau kita menggunakan akal kita, pemikiran mendasar itu begini maksudnya. Jadi kita beraktivitas, sekolah, kuliah, kerja, itu karena dorongan yang seperti apa? Apakah dorongannya itu memang benar-benar dari kesadaran kita kepada Allah atau ada alasan yang lain? Nah, yang dimaksud di sini pemikiran paling mendasar bahwa semua aktivitas kita, ya, semua aktivitas kita dinamakan ibadah itu, ya, semua apapun yang kita lakukan beraktivitas ibadah. Jadi aktivitas tertinggi, ya, termasuk kita bekerja, kita berkembang, kita melakukan hubungan dengan tetangga, itu semuanya ibadah semua. Sehingga tidak lepas dari koridor syariat Islam. Kemudian dengan menggunakan akal bersifat objektif dan rasional. Ya, objektif maksudnya adalah pendapat tersebut bisa dikaji dari berbagai segi, bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran dan bersifat rasional, maksudnya adalah bisa dilogikakan atau bisa dikiaskan atau bisa ditelaah oleh otak kita bagaimana kebenaran tersebut. Nanti di slide-slide belakang kita akan belajar tentang proses berpikir. Kesimpulannya adalah menggunakan akal menghantarkan kepada kebenaran. Jadi kebenaran yang kita peroleh adalah kebenaran dari proses berpikir akal kita yang berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak berpikir logika minded, ya. Tidak logika ansih, bukan. Tapi adalah berpikir, ya, secara logis, secara rasional, secara tepat, tidak menyelisihi fakta, tidak melanggar syariat, dan itu atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu pada zaman kemasan Islam,
Zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin, terus baru setelah itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terjadi penemuan-penemuan hebat pada masanya di bidang militer, teknologi, segala macam. Ya, yang menemukan optik, yang menemukan teori tentang bilangan nol, bilangan yang sekarang kita kenal itu adalah dari ilmuwan muslim. Apakah kebenaran itu? Kita lanjutkan. Kebenaran adalah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian contoh-contohnya, apakah benar ini handphone? Apakah benar ini ballpoint, ini spidol? Apakah bumi itu ada? Tentang bumi, kita ini hidup di bumi ya. Nah, orang kalau bahasa Arabnya ardun, bahasa Inggrisnya earth, bahasa Arabnya ard. Jadi apakah benar bumi ada? Bumi ini benar ada. Bumi ini adalah salah satu planet di galaksi kita. Di galaksi kita ada berapa planet yang terkenal? Ada berapa planet? 9. Apakah pernah kemudian kita menaklukkan galaksi kita ini? Di umat Islam ini masih tertinggal di era yang sekarang ini. Tapi insya Allah ke depan dengan adanya izul Islam wal muslimin, kemenangan umat Islam, kebangkitan umat Islam, pencerahan umat Islam, agungnya peradaban, insya Allah akan bisa mengalahkan Amerika, bisa mengalahkan Rusia, bisa mengalahkan China dalam bidang peradaban, termasuk di teknologi. Harus begitu. Jadi luar biasa teknologi itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, bumi, galaksi, dan seluruh bulan antariksa ini semua merupakan galaksi yang ada dalam planet kita. Namanya galaksi apa kita ini? Bima Sakti. Padahal menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh NASA, ya. Jadi kan Allahu khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Dan Allah lah yang menciptakan as-samawat, langit, wal ardh, dan juga bumi. Wa ma bainahuma. Ini menarik. Dan apa-apa saja bainahuma, di antara keduanya. Apa ini? Langit, di atas langit pasti ada. Di atas langit ada langit. Sampai langit ke berapa kita tahu? Langit ke-7. Terus paling pojok terus mendekati. Ternyata langit kita, atau saya sebut di atasnya langit, ada galaksi. Di atasnya galaksi ada jagat raya. Ngerti ya, galaksi kan terdiri dari 9 planet tadi. Ternyata di atasnya galaksi jagat raya. Saya nyebut jagat raya. Wama bainahuma menukilkan di situ. As-samawat itu langit, kalau dia terjemahkan boleh langit, boleh antariksa, boleh jagat raya. Jadi tafsirnya yang paling atas langit. Tapi kalau tafsir itu as-samawat itu langit, ya boleh aja, tidak ada masalah. Jadi ada berapa miliar galaksi di dunia atau di alam jagat raya ini? Ada 2000 miliar galaksi. Satu galaksi aja umat Islam ini belum bisa menguasai. Umat Islam ada yang sudah pernah pergi ke bulan? Kami dari Armstrong sama teman-teman NASA, orang-orang NASA. Orang Islam ada yang sudah pergi ke bulan? Gimana Pak? Dari Malaysia.
Namanya siapa? Lupa. Luar biasa. Jadi mumpung saya bumi terus saya ngomong eling terus saya juga bahas ini tidak apa-apa ya, menambah pemahaman dan pengetahuan kita. Jadi yang dimaksud bumi, bulan, matahari, terus kemudian kita ketahui adanya yang dan bisa. Itu objeknya satu, Komarun atau bulan. Jadi yang dinamakan hilal, wujudul hilal, gitu. Itu hilalnya ada berapa? Bulan itu ada biru. Ada satu. Bulan satu galaksi kita atau satu planet kita itu hanya satu. Hanya satu. Jadi objeknya satu, tapi bisa berbeda-beda di dalam memutuskan karena perbedaan ijtihadi yang bersifat masalah atau bersifat pada satu objek kasus tertentu. Sebenarnya kalau kajian faktanya itu nggak ada perselisihan, sebenarnya kajian faktanya. Jadi kan objeknya kan satu ya, bulan ini kan satu, tidak satu bulan. Jadi bulan ini satu. Bulan matahari terbit dari timur ke barat. Indonesia ini timur apa barat? Timur. Semakin waktu semakin naik, betul ya? Nah, setelah Australia, Papua, terus Bali, terus wilayah tengah, Malaya, wilayah Indonesia Barat, waktu Indonesia Barat terus ya, terus setelah sampai ke Aceh. Setelah ke Aceh kemana ya? Terus ini kan sampai timur yang agak tengah, makanya timur tengah. Perbedaan apa ini? Indonesia dengan Arab Saudi 4 jam, selisihnya 4 jam. Jadi karena matahari itu terus ini dari Aceh ke terus sampai kemudian ke timur tengah ke Arab Saudi, ya, ke Madinah, terus sampai ke barat. Terakhir dari Amerika. Kutub barat, kutub selatan. Ya, artinya yang kita masalahkan itu adalah satu objek. Mestinya dengan bantuan teknologi itu kita tidak ada khilafiyah dalam masalah itu. Tinggal teropong dan teknologi satelit itu ngikutin bulan, ngikutin hilal itu di mana dia berada. Terus siaran 24 jam langsung satelitnya umat Islam itu ngintel oleh apa ini? Oleh bulan bergerak. Pasti nggak tahu lah. Mengerti maksud saya? Nah, itu memang cendekiawan Muslim termasuk Ijmi dan para pakar itu sudah pernah berkumpul di Kairo, Mesir, segala macam bahas masalah ini, tapi nggak tuntas. Karena ada masalah khilafiyah, yaitu masalah kedaulatan negara. Nation state. Sehingga keputusan salah satu wilayah tidak diikut oleh keputusan yang lain. Ini adalah bermasalah bagi umat Islam. Karena tidak ada imam atau khalifah yang mentabani atau yang memutuskan terhadap masalah tersebut. Karena tidak ada kesatuan tayung tunggal umat Islam. Ngerti maksud saya? Artinya keputusan Menteri Agama Indonesia tidak diikuti serta-merta oleh keputusan Menteri Agama negara-negara lain, ya ini Pak. Walaupun sekarang sudah ada Singapura, Brunei, Malaysia, Indonesia bikin bikin kayak kerjasama khusus, tapi masih belum memecahkan masalah. Dan itulah yang terjadi. Baik, kita lanjutkan jam 8.15. Kemudian pernyataan, apakah surga itu ada? Termasuk sebaliknya, apakah Tuhan itu ada? Apakah bidadari surga itu cantik? Apakah bidadari surga berjumlah 10.000 dan seterusnya? Nah, ini kita masuk ke dalam kajian berikutnya yang kita namakan proses berpikir
atau at-tafkir atau syarat berpikir. Kira-kira apa saja Pak syarat berpikir yang menurut jenengan ketahui? Syarat sebagai seorang manusia itu berpikir itu apa saja? Saya kira baik, kaidah berpikir atau syarat berpikir itu ada beberapa syarat. Ya. Ada berapa? Ada berapa Pak? Jadi adanya sebuah fakta. Ini warna apa Pak? Yang mengatakan ini merah kenapa? Kenapa ini dinamakan abang? Ini sopo sing ngarani iki abang? Karena ada informasi dari guru kita atau orang tua kita yang mengatakan ini merah. Kalau sekarang kita di sini ya, di ruangan sini bersepakat ya, kita katakan ini bukan merah, ini ungu. Nah, ya ini. Jadi kebenaran itu nanti sudut pandangnya tergantung siapa yang kemudian menganalisa atau menyimpulkan. Ini apa Pak? Gimana kalau ini sekarang bukan kacang? Kita sepakat di sini. Ini namanya anggur. Nah, ini Pak. Ya al-waqi atau waqi'un atau fakta. Jadi ini ada tambahan. Ini sebenarnya ada di slide berikutnya. Jadi ada fakta, ada peristiwa. Bahasa Arabnya juga beda. Waqi'un itu fakta, peristiwa hawadis atau sebuah kejadian. Contoh, apakah bapak-bapak di sini percaya bahwa yang melakukan pengeboman dengan menabrakkan pesawat ya, di Menara Kembar WTC itu dilakukan oleh orang-orang yang dinamakan teroris? Apakah bapak percaya? Apakah percaya bahwa yang melakukan itu umat Islam? Nah, jadi kita kan disuguhi itu ya pesawat yang melakukan ini peristiwa. Tapi bagaimana fakta sesungguhnya? Nah, ini. Jadi bedakan antara peristiwa dan fakta. Jadi berita-berita, peristiwa-peristiwa, informasi-informasi. Suara kok banget sampai mereka itu semuanya tergantung yang mensuplai informasi untuk melakukan apa yang namanya metode. Ada berbagai macam metode, namanya brainstorming, ada brainwashing. Kita ini karena informasi dan yang mengendalikan informasi ini Kompas, CNN, sekarang dengan tahu seluruh TV yang channel yang kita buka sehari-hari, TV One, Metro, terus apa mana, JTV, apalagi Trans TV, semuanya itu ya Allah, isinya 90% apa itu? 90% Masya Allah. Yang informasi cuci otak kita secara sadar maupun tidak sadar, mulai dari kecil kita. Makanya yang generasi seperti saya, seperti Pak Budi yang lahirnya lahir tahun 70-an atau 60-an ya, atau awal 80, itu masih selamat. Maksudnya masih bisa merasakan dulu informasi ketika waktu kecil itu nggak seperti suara ini. Karena TV-nya cuma satu Pak. TV-nya cuma siji, yaitu TV RI. Si orang TVRI ya, subhanallah, nomor 1 bangsa. Jadi dulu
nggak kenal dengan yang tokoh-tokoh non fiksi atau fiksi yang berasal dari luar, nggak kenal. Kalaupun kenal itu terbatas, masih terbatas. Jadi dulu kan, kalau sekarang kan Doraemon, ya, Shinchan macam-macam. Dulu nggak ada, paling Unyil itu luar biasa. Ada Pak Raden, Unyil, terus temannya Unyil siapa aja? Jadi kalau ada perang pemikiran Usra, Unyil, terus kemudian Melani yang muncul ini, terus ada namanya yang gundul siapa? Oga. Itu paling tutup, nggak ada serangan informasinya, sehingga relatif bisa diredam. Nah ini kita harus arif bijaksana, harus bisa basoir atau mata hati kita melihat ini saja peristiwa ini benar yang sekarang kita terima semua, luar biasa, luar biasa. Jadi bedakan antara peristiwa dan fakta. Karena semua informasi-informasi mulai dari televisi, radio, koran, internet, semuanya itu yang menyuplai adalah bukan dari kalangan umat Islam yang sedang mempunyai hirauh untuk menyelamatkan agama itu, kalangan Islam, kalangan sekuler, kalangan kapitalis, kalangan sosialis komunis, kalangan wah dia nyerang terus. Jadi kriminalisasi umat, ulama dan sebagainya luar biasa. Tapi Rizik Syihab, orang yang begitu dihormati, dikasih kasus-kasus yang asusila. Ini kan benar-benar pelecehan luar biasa. Itu untuk memutus antara hubungan ulama dengan umat. Dikasih isu-isu yang seperti itu, dan banyak kasus yang lain. Kita lanjutkan. Yang kedua ada indra. Yang indra adalah indra penglihatan, indra pendengaran, dan cara berpikir. Yang ketiga ada otak atau ad-dimag. Jadi otak kita, kalau kita tidak bisa mempunyai keterbatasan di otak, sehingga tidak bisa berpikir secara sempurna. Kemudian yang keempat, kaidah berpikir adalah ada informasi sebelumnya atau maklumatis sabiqah. Maklumat. Jadi, wahai saudara-saudara, ada maklumat. Nah, maksudnya maklumat itu bahasa Arab, bahasa Arab yang di bahasa Indonesia kan. Kalau information itu jelas bahasa Indonesia. Saudara-saudara, ada maklumat penting yang akan kita sama. Maklumat itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab banyak juga yang diambil oleh bahasa Indonesia dijadikan kosakata. Maklumat informasi. As-sabiqah yang terdahulu atau sebelum. Kita lanjutkan kajian kita. Nah, satu, ada fakta yang terindra. Ini contohnya contoh buruk. Kebetulan buruk. Maksudnya buruk ini maknanya makna apa ini buruk? Makna kendaraan atau bagaimana? Nah, ini fakta yang terindra ini. Berpikir tentang buruk pada zaman Nabi, yaitu sebuah kendaraan khusus yang membawa, yang kita yakini secara iktikadi keimanan, membawa Rasulullah dari Mekah, dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Otak kita ini kadang-kadang nakal. Yang kita memahami yang sudah seperti ini, seperti kita mengimani Rasulullah dan para sahabat. Pak, mungkin Rasulullah melakukan perjalanan satu hari, gak masuk akal, gak ada pesawat, gak ada helikopter, gak ada. Masa bisa perjalanan dari Mekah, dari Arab Saudi sampai ke Palestina dalam waktu berapa ya? Dalam waktu satu malam. Terus Rasulullah naik lagi, sudah masuk akal. Ini menggunakan hanya akal yang tanpa dibimbing wahyu. Nah ini hati-hati, itu akan kita terjerembab kepada kesindikan, ketidakpatuhan kita kepada
akidah atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Al-Quran itu harus semuanya kulun nas, kulun ayat, kulun surat harus bisa dirasionalkan, harus bisa diakliyahkan. Kalau tidak bisa dirasionalkan, nggak bisa. Harus bisa bermain, nggak bisa. Karena ada berita-berita dalam Al-Quran itu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Bahas seperti itu ya kita samina wa ata'na, seperti apa yang dilakukan Rasul atau buruk zaman sekarang. Lanjut. Ini gambaran saja. Apa buruknya seperti ini? Tidak. Ini gambaran saja. Kemudian apa yang dimaksud dengan buruk? Apa seperti ini? Ini pesawat supersonik. Jadi kalau yang buruknya Indonesia kan bukan ini pesawatnya. Ya buruk terus. Sekarang ada buruk, dulu kan ada buruk, merpati. Sudah almarhum semua pesawat-pesawat itu sekarang. Baik, kita lanjutkan. Setelah ada fakta, makanya kita terhadap fakta tadi ya, bedakan antara fakta dengan peristiwa, bedakan realita dengan peristiwa. Yang kedua adalah indra. Baik, indra apa saja yang kita miliki? Indra penglihatan yaitu mata, indra pendengaran yaitu telinga, indra penciuman berarti hidung, indra pengecap lidah, bibir ya, lidah, bibir boleh. Indra apa? Tangan, kaki, juga bisa. Kalau salah satu indra ini ya yang pokok adalah penglihatan, pendengaran. Kalau salah satu indra ini tidak ada, maka atas skill kita atau kaidah berpikir kita atau proses berpikir kita kurang lengkap. Coba ditutup matanya, nilainya ditutup. Apa yang saya pegang ini? Makanya kalau orang nggak bisa melihat, ya, kalau yang memberikan informasi orang sekelilingnya itu tidak benar, maka kesimpulan berpikirnya hasilnya tidak benar. Tadi saya tanya ini apa enggak? Apalagi kalau dia menjadi seorang pemimpin, makanya seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang imam, salah satu syaratnya adalah indranya harus lengkap, udroh, qadir, jadi mampu ya, secara fisik, secara jasmani, secara akli, secara berpikir harus sempurna. Kalau enggak bisa. Kemudian, kalau perapa nggak bisa berpikir. Berikutnya, otak. Otak tidak sama dengan akal. Kembali. Jadi otak tidak sama dengan akal. Kalau otak ini yang ada di bawah di dalam tubuh kita ini, kalau akal ini sebenarnya ya apa ya? Akal ini sebuah kesadaran yang ada di dalam proses berpikir itu. Kalau di dalam otak itu juga terdiri dari jutaan saraf dan otak kita. Ya, banyak saraf halus-halus. Makanya kalau sedikit saja di otak kita terganggu, maka kita tidak bisa melakukan proses berpikir itu secara maksimal. Contohnya pas pusing kepala yang sangat keras, dipotong atau disuruh ngerjakan soal atau bikin yang sebuah hal yang konsentrasi atau fokus tidak bisa. Pegang kepala, tidur juga nggak bisa. Ya pernah gitu ya. Pas waktu kita sakit keras itu, pas panas, pusing, demam gitu ya, terus main kecengkean, begitu ya. Nggak bisa berpikir, nggak kudro, nggak punya kapasitas. Makanya
Otak ini sangat penting dan di dalamnya sangat banyak hal-hal yang luar biasa kita pelajari secara ilmu ilmu biologi pada manusia. Terus ini informasi sebelumnya. Tahu Tarsan Pak ya? Tarsan ini saja kok Indonesia apa mau luar? Ya kalau diceritanya kan film itu orang Eropa begitu, kemudian ketika pesawatnya yang dia tumpangi bersama orang tua itu jatuh, terus dia jatuh ke hutan ya, terus dia masih hidup ternyata orang tuanya nggak ada, terus kemudian dia diopeni. Nah, kalau orang seperti Tarsan ini kan berarti taunya di hutan. Apakah Tarsan ini tahu burger atau Tarsan ini mengerti handphone? Mangan kakingko burger apa itu yang biasanya di perempatan apa itu namanya tirai terus ngomongnya iya nggak tahu kan nggak ada di hutan adanya buah-buahan tanaman sama binatang tahunya ya bagaimana ya mestinya ini adalah ada informasi sebelumnya yang diberikan kepada seseorang yang tidak tahu, akhirnya dia menjadi tahu. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana akal cara berpikir kita mencapai kebenaran? Akal adalah pemikiran atau kesadaran yang memiliki 4 syarat. Nah, sudah kita bahas tadi. Nah, jadi akal, proses berpikir itu ada 4 syarat. 1, fakta yang terindra. Jadi bapak-bapak tahu ya ini namanya apa yang di sini? Ini apa namanya? Saya tunjukin. Yang saya tunjukin lah ini kita gimana ini? Di masjid kan? Karena kita melihat ada faktanya, ada mihrab, ada tembok, ada shop-shop, ya, ada shop. Dan ini tempat ibadah umat Islam ini dinamakan masjid karena ada fakta. Kemudian ada indera, kita bisa melihat dengan mata kita bahwa ini masjid, ini laptop, itu proyektor dan seterusnya. Itu karena memang indera kita melihat. Kalau misalkan seperti tertentu tadi, misalkan tidak bisa melihat, ya dia tidak bisa melihat proyektor, tidak bisa melihat saya, tidak bisa. Mungkin ada yang kemudian kesini hanya mendengar. Kemudian ada yang mengantarkan ke sini, gonceng misalnya. Berarti proses berpikirnya sebenarnya sama, cuman ada indera atau al-hawas, al-ihsasnya tidak sempurna. Kemudian berikutnya otak. Jadi otak inilah menurut Tabani atau pendapat yang kita ikuti, otak kita ini mempunyai potensi yang sama. Mempunyai potensi yang sama otak kita. Tidak ada yang satu dengan yang lain itu lebih dari sama semuanya kita. Nah, tinggal informasi yang masuk ke dalam benak kita itu adalah informasi-informasi yang berasal dari lingkungan kita. Ini yang menentukan. Nah, semuanya itu fakta, indera otak dan informasi sebelumnya itu diikat. Namanya di sini terkait. Bahasa Arabnya robtun atau ikatan. Contohnya Pak, ada 15 orang siswa. Benar, dalam kelas, sebuah kelas belajar, ada 10 orang siswa. Kemudian guru menulis, mengajarkan suatu hal. Di antara 10 orang ini tadi, itu ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang kurang. Itu sebenarnya keempat-empatnya ini berkurang. Keempat-empatnya ini berkurang. Nah, yang menentukan ini adalah roktunya atau mengkaitkan antara apa yang disampaikan oleh guru dengan informasi yang dia terima
diproses dalam otaknya. Wah ini cepat. Itu namanya sebenarnya kalau dalam kaidah berpikir kita namanya qawiyun rabtun. Jadi kuat mengikatkan antara informasi satu dengan yang lain. Ada qawiyun, ada dhabtul rabtun. Jadi sebenarnya kita kaji pada kesempatan malam hari ini itu ada satu bahasan kitab tertentu namanya kitab At-Tafkir, sama kitab At-Tafkir satunya kitab Suratul Badihah. Jadi berpikir cepat dan dua buku. Materi ini yang di sesi kita ini di Rosa Satya ada 3 paket PowerPoint. Ini nggak tahu saya, kita malam hari ini mungkin cukup 1 atau mungkin 2 atau mungkin ini, tapi saya sampaikan 1 dulu. Di kesempatan yang lain akan dilanjutkan oleh Ustaz Haris pada kajian berikutnya. Jadi aslinya 2 kitab At-Tafkir sama Suratul Fatihah itu kemudian ekstrak itu dijadikan materi. Jadi kalau ngaji lebih intensif berarti harus ada kajian khusus namanya kajian intensif, kajian halaqah begitu atau lingkop atau semacamnya untuk membahas lebih intensif dari yang kita kaji pada malam hari ini. Begitu kesimpulannya. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita sudah guru menerangkan kepada 10 murid tadi, kemudian ada murid yang paham, ada yang setengah paham dan tidak paham. Di sini paham ya. Nah, terus, nah ini adalah pemikiran tingkat 1, kebenaran langsung, kebenaran yang disampaikan sesuai dengan realita faktanya dan juga tidak bertentangan dengan hal-hal secara logika yang lain. Nah, saya tulis di sini al-fahmu dengan arfu. Paham berbeda dengan tahu. Orang yang paham berbeda dengan orang yang hanya tahu. Wong Islam ngerti kewajiban sholat, tapi dia tidak melaksanakan. Wong Islam ngerti kewajiban sholat dan dia melaksanakan, berarti dia paham. Jadi orang dikatakan paham itu kalau sudah melaksanakan. Kajian itu penting, dirasa penting, kita training penting, kita melakukan daurah ke tempat seperti di Trawas kemarin penting, tahu, ya. Atau kesini kajian tahu, tapi dia nggak datang, berarti tahu tapi tidak paham. Kalau paham itu datang seperti ini, sudah datang seperti ini benar, kemudian lihat apa yang disampaikan itu baru paham. Tidak sekedar kok tahu, itu hanya kajian, proses berpikir kok iya ada tahu, tapi belum tentu paham. Orang-orang Islam ini banyak yang belum melaksanakan sholat, kira-kira paham apa hanya sekedar tahu? Paham apa tahu mereka? Tahu saja. Berdakwah itu wajib, tapi melaksanakan dakwah apa tidak? Ayo. Menerapkan hukum syariat Allah itu wajib, tapi mau berjuang menegakkan apa enggak? Orang yang paham pasti tahu, tapi orang yang tahu belum tentu paham karena belum tentu lakoni. Nah, ini dapat ilmu baru antara paham dan tahu. Karena orang tahu itu belum tentu paham, tapi orang paham insya Allah sudah tahu. Mari kita berjuang bersama menegakkan hukum-hukum Al-Quran, menegakkan hukum syariat Islam, menegakkan hukum sunnah-sunnah Rasulullah. Ini kalau sudah melaksanakan berarti paham tentang kewajiban berdakwah. Kita lanjutkan. Ini adalah kebenaran langsung. Bagaimana jika manusia ingin membenarkan sesuatu yang tidak kelihatan, ingin mengetahui sesuatu di balik tembok, ingin tahu apa yang ada di dalam tanah, apa yang ada di atas antariksa sana, ingin tahu yang ada di dalam samudra yang begitu dalam,
Jadi bumi kita, Ardul Ard tadi itu 70% ternyata berisi air. 70% bumi ini air. Paham ya? Makanya kalau kita melihat film-film dari antariksa dari luar, bumi itu kelihatan warnanya biru karena banyak air. Makanya kekayaan bumi yang luar biasa berupa air ini belum dieksplor, belum diketahui, belum di apa istilahnya, belum diteliti oleh seluruh umat manusia. Kisah-kisah seperti apa yang menelan Nabi Yunus itu apa? Ikan apa? Itu ya kan mau alam kita ini kan masih doni semua. Digambarkan masih hidup seperti itu. Kalau masih hidup kan berarti bisa udara yang begitu luas itu yang nggak ada orangnya. Bisa kalau kita manusia yang begitu hebat, aku hebat, punya kapal selam pun, punya kapal induk pun menaklukkan yang ada di dalam itu untuk eksplorasi begitu luar biasa. Walaupun pun kita menyelam dikasih tabung oksigen, perlengkapan segala macam, masih belum. Itu luar biasa. Kalau kita menaklukkan samudera, ingin tahu kandungan bumi, ingin tahu yang ada di balik langit dan seterusnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, ternyata sudah selesai. Ikuti materi akidah Islamnya ketiga, materi berikutnya tentang proses berpikir secara lebih mendalam. Tambahannya selain materi ini, jadi proses berpikir itu ada berbagai tingkatan. Berbagai tingkatan. Ada yang dinamakan berpikir at-tafkir as-sudqi, berpikir apa ya? Ini kan berpikir rendah atau berpikir sederhana, kalau saya bilang. Berpikir sederhana. Yang kedua, berpikir at-tafkirul amik, berpikir mendalam. Yang ketiga, berpikir secara mustahil atau secara cemerlang. Maksudnya begini, Pak. Ini apa ini? Air. Kalau kita berpikir ini air, jadi berpikir tahap pertama, berpikir secara sederhana. Berpikir secara sederhana, ini air masa ya betul. Berpikir mendalam, bagaimana kita memproduksi air seperti ini? Dari mana asal airnya kita peroleh? Bagaimana kita cara mengelolanya? Bagaimana cara kita mengadakan kemasan ini? Ya. Kemudian sampai packing, mendesainnya dan seterusnya, itu berpikir mendalam. Terakhir berpikir mustahil, berpikir cemerlang. Kalau kita mengaitkan bahwa air dalam air kemasan ini dengan proses tadi yang kita sebutkan secara berpikir mendalam, bahwa ini semuanya adalah dikaitkan dengan apa? Dengan akidah Islamnya bahwa air ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ini kita gunakan untuk minum, untuk beribadah kepada Allah, itu baru mustahil. Contohnya seperti ini. Contohnya lagi, ini apa? Bolpen. Berpikir sederhana tingkat satunya. Berpikir tingkat duanya, bagaimana cara membuat topeng model seperti ini, kemudian ada bisa dipakai apa namanya? Ada apa namanya? Pointernya, nah itu sudah berpikir mendalam. Oh, karena di situ proses berpikirnya berarti ini adalah bolpen. Bolpen ini adalah bolpen yang terbuat dari kayu, dari bahan apa? Dari plastik. Nah, campuran dari bahan plastik ke aluminium, gitu, yang kemudian dibentuk menjadi sebuah bolpen. Ini flash disk, ini pointer, ya, dengan teknologi tertentu. Ini berpikir mendalam. Kalau bolpen ini kita gunakan dengan kesadaran untuk memperjuangkan apa namanya ide-ide Islam, dipakai menulis segala macam, bahwa ini merupakan salah satu juga
anugerah dari Allah. Nah ini sudah berpikir mustahil. Begitu juga hal yang lain, apalagi di tingkat pemerintahan, di masyarakat, gitu, di pendidikan, semua itu kalau kita kaitkan maka kita bisa berpikir secara mustahil atau berpikir tingkat tinggi. Artinya mengkaitkan seluruh benda yang ada di alam semesta jagat raya ini bahwa semua ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah. Silakan sesi pertanyaan. Kalau ada yang bertanya silakan. Monggo yang mau bertanya. Silakan. Enggak, di luar topik ini juga boleh. Oke. Nah ini kelihatannya ini ada ajakan kayaknya lemas semua itu. Jadi kalau tidak ada maka acara ini akan kita akhiri. Saya kasih kesempatan, monggo barangkali ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah dari saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, saya persilakan untuk doa. Oke, sebelum kita tutup, mari kita istighfar 3 kali.